Bab 1691, Pemurnian Mayat Kaisar. Bahkan jika Diyu memahami tiga kekuatan surgawi tertinggi, dia tidak akan mampu menekan teratai hijau penciptaan kelas 8 puncak. Chaos Essence Gua Surga hancur dan Diyu bergidik. Dengan ekspresi mengerikan, dia berbalik untuk melarikan diri tanpa ragu-ragu. Menyingkirkan segel Kaisar Manusia, Suzimo menyalurkan kaki surgawi dan meledak dengan cahaya emas tanpa batas, sayap etiril, Zephyr Thunder Escape dan teknik melarikan diri lainnya. Kecepatannya meningkat secara eksponensial saat dia mengejar Diyu. Mayat pertempuran raksasa dikejar kemana-mana oleh segel Kaisar Manusia. Sekarang akhirnya bebas dari ancaman, ia berdiri di tempat dan tidak mengejar. Kaisar Mayat ragu-ragu sejenak dan memilih untuk menyerah juga. Desolate Martial sudah matang. Saya khawatir tidak ada yang bisa membunuhnya sekarang. Kaisar Mayat bergumam pelan dan mengubah arah, bersiap untuk meninggalkan tempat ini dan melanjutkan pengasingannya agar dia tidak ditemukan oleh Desolate Martial. Saat dia berbalik, dia melihat seseorang. Orang itu mengenakan jubah putih dan rambutnya yang panjang tergerai, menutupi sebagian besar wajahnya. Matanya dalam dan cerah, seolah-olah mengandung kebijaksanaan yang tak ada habisnya. Ini adalah seorang kaisar. Dia telah melihat hampir semua kaisar di medan perang kuno tetapi dia belum pernah melihat orang ini sebelumnya. Kamu siapa? Kaisar Mayat menyipitkan matanya dan bertanya perlahan. Orang yang akan membunuhmu. Pria berjubah putih itu berkata dengan acuh tak acuh. Jantung Kaisar Mayat berdetak kencang. Di medan perang kuno, mungkin ada kaisar tingkat atas yang hidup dalam pengasingan. Lihat, itu Patriark Solar Luna. Dia bukan seorang patriark lagi. Dia baru saja menjadi kaisar. Selama periode waktu ini, banyak leluhur Mahayana telah bergegas dan berdiskusi ketika mereka melihat itu. Pria berjubah putih itu adalah Biksu Daming. Hanya menjadi kaisar. Kaisar Mayat merasa lega dan mencibir, jadi, Anda hanya memahami satu kekuatan surgawi tertinggi. Bahkan Desolate Martial tidak bisa melakukan apapun padaku. Kamu pikir kamu siapa? Biksu Daming tidak membantah dan berjalan menuju Kaisar Mayat. Raksasa, bunuh dia. Kaisar Mayat berkata dengan dingin. Mayat pertempuran raksasa yang marah oleh pengejaran tanpa henti dari segel Kaisar Manusia sebelumnya meraung dan menerjang ke arah Biksu Daming. Biksu Daming menamparkan tas penyimpanannya dan sebuah kuil kecil muncul di telapak tangannya. Melemparnya ke depan, kuil itu berkembang pesat dan berubah menjadi kuno dan misterius. Kuil kuno Grand Primordium. Kuil kuno muncul dan mengunci mayat pertempuran raksasa yang menyerbu. Setelah itu, Biksu Daming menyingkirkan kuil kuno Grand Primordium bahkan tanpa melihatnya. Hahaha, kamu benar-benar bodoh. Bagaimana kuil bobrokmu bisa? Tiba-tiba, Kaisar Mayat tidak bisa melanjutkan. Dalam keadaan normal, kekuatan mayat pertempurannya sudah cukup untuk menghancurkan sebagian besar harta darmik dan tidak ada harta darmik spasial yang dapat menampung mayat pertempuran ini. Kekuatan jahat dalam darah mayat pertempuran saja sudah cukup untuk melumpuhkan banyak harta dharma. Namun, Kaisar Mayat tiba-tiba menyadari bahwa hubungannya dengan mayat pertempuran raksasa telah terputus. Di kuil kuno Grand Primordium, mayat pertempuran raksasa mengangkat kepalanya dan meraung ke langit. Aura yang sangat jahat terpancar dari tubuhnya saat menabrak dinding kuil kuno terus-menerus, menyebabkan seluruh tempat bergetar hebat. Tiba-tiba, dinding kuil kuno menyala dan memancarkan cahaya Buddha surgawi. 4 hantu tinggi muncul di dinding, menjulang tinggi dan memegang senjata yang berbeda. Mereka memelototi mayat pertempuran raksasa di kuil kuno dengan ekspresi bermartabat. 4 Vajra dari biara-biara Buddha. Seolah-olah mereka hidup, keempat Vajra muncul di dinding dan menembakkan senjata mereka, menekan mayat pertempuran raksasa. Meskipun mayat pertempuran raksasa tidak memiliki kesadaran roh, ia tahu betapa kuatnya mereka dan ingin mengepakkan sayapnya untuk membebaskan diri dari pengepungan 4 Vajra. Namun, payung di tangan Vajra pendengaran tak terbatas berputar dan menutupi langit, memancarkan lingkaran cahaya misterius yang mendarat di mayat pertempuran raksasa seperti rantai. Mayat pertempuran raksasa tidak bisa membebaskan diri sama sekali dan dibatasi di tempat. Naga surgawi di tangan Vajra visi tanpa batas meraung dan menyerbu ke depan, menabrak mayat pertempuran raksasa dan menghancurkan semua tulangnya. Hal terkuat tentang ras raksasa adalah kecepatan mereka. Fisik dan garis keturunan mereka tidak bisa dibandingkan dengan ras naga. The Growth Vajra mengayunkan pedang di tangannya dan menebas ke depan. Puff! Mayat pertempuran raksasa diiris berkeping-keping oleh pedang dan jatuh ke tanah sebanyak potongan. Pilar negara Vajra melambaikan pipanya dan suara benturan logam bisa terdengar.
Seolah-olah pasukan besar telah muncul dan menyerbu ke arah mayat pertempuran raksasa dengan niat membunuh yang mengerikan. Tentara besar menyerbu dan menginjak-injak mayat pertempuran raksasa menjadi debu. Bahkan jika mayat pertempuran raksasa terkoyak, Kaisar Mayat dapat menggunakan keterampilan rahasia untuk menyatukannya kembali. Namun, bahkan dia tidak dapat memulihkan lumpur atau debu. Mayat pertempuran telah menghilang sepenuhnya. Di luar kuil kuno, Biksu Daming memiliki ekspresi tenang dan berkata dengan acuh tak acuh, tidak perlu bagimu untuk mencoba dan terhubung kembali dengan pemanggilanmu. Mayat pertempuran itu telah dihancurkan olehku. Mustahil. Kaisar Mayat tidak percaya. Biksu Daming tidak menjelaskan lebih lanjut dan melangkah maju. Darahnya meledak dan dia langsung menyalurkan darah tsunami, menekan Kaisar Mayat dengan serangan telapak tangan. Kaisar Mayat memiliki ekspresi mengancam dan mengutuk secara internal, bela diri Desolate adalah lotus hijau penciptaan. Bahkan jika aku tidak bisa menyakitinya, aku bisa menyakitimu. Dia mengulurkan kedua tangannya dan kuku hijau panjangnya muncul, meraih ke arah lengan Biksu Daming. Biksu Daming tidak menghindar atau menghindar dan terus menekan dengan telapak tangannya. Kuku dari Kaisar Mayat menyentuh lengan Biksu Daming terlebih dahulu. Saat dia hendak mendorong, dia merasakan otot-otot di lengan Biksu Daming bergetar dan melepaskan kekuatan yang sangat mengerikan. Pang, 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 kuku dari 10 jari Kaisar Mayat patah. Pada saat yang sama, Biksu Daming menamparkan kepala Kaisar Mayat. Retakan, kepala Kaisar Mayat hancur dan darah lengket mengalir keluar. Roh esensi dari Kaisar Mayat melarikan diri terlebih dahulu dan tidak terbunuh oleh serangan telapak tangan tunggal dari Biksu Daming. Pak, Biksu Daming tiba-tiba membuka mulutnya dan melantunkan bahasa Sanskerta. Seluruh kekosongan bergetar sesaat. Dalam keadaan normal, akan sulit bagi kata Sanskerta itu untuk menyebabkan kerusakan pada Kaisar. Namun, keterampilan rahasia biara Buddha adalah yang paling efektif melawan hal-hal jahat dan kotor seperti ini. Lebih jauh lagi, tubuh Kaisar Mayat belum terbentuk dan roh esensinya benar-benar terkena bahasa Sanskerta, hampir bubar karena satu kata itu. Biksu Daming tidak mengejar roh esensi Kaisar Mayat. Sebaliknya, ia mengambil posisi lotus dan melantunkan mantra kelahiran kembali terus-menerus. Cahaya pada roh esensi Kaisar Mayat secara bertahap meredup. Setelah mantra kelahiran kembali berakhir, roh esensi Kaisar Mayat juga dihancurkan. Mantra kelahiran kembali memurnikan Kaisar Mayat. Banyak leluhur Mahayana menyaksikan dari jauh dengan ekspresi emosional. 2 peringkat 1 dari peringkat kekuatan surgawi saat itu sekarang adalah Kaisar. Untuk berpikir bahwa salah satu dari mereka akan membunuh seorang Kaisar saat dia muncul. Saya mendengar bahwa Kaisar bela diri pergi mengejar Kaisar Yu. Aku bertanya-tanya bagaimana pertempuran di sana berakhir. Petik 2. Siapa Kaisar bela diri? Bela diri sunyi, tentu saja. Desolate Martial mendirikan Dao dan mengajarkan seni bela diri kepada semua makhluk hidup. Selain Desolate Martial, siapa lagi di dunia ini yang layak menyandang gelar Martial Emperor? Petik 2. Bab 1692, Membunuh Kaisar Tersembunyi. Su Zimo memelototi Diyu dan melaju kencang. Kecepatan Diyu paling banyak sama dengan kecepatan Su Zimo tapi dia tidak bisa membuang waktu. Tepatnya, seorang kaisar dengan vitalitas abadi memiliki kekuatan yang hampir tak ada habisnya. Kecuali dia menghancurkan Su Zimo atau melukainya dengan kekuatan absolut, Diyu pasti akan kalah jika jalan buntu terbentuk. Bahkan tubuh sejati naga Phoenix tidak bisa menghabiskan tubuh sejati teratai hijau saat ini, apalagi Diyu. Keduanya berlari satu demi satu dan melintasi hampir setengah dari medan perang kuno, bertemu banyak leluhur Mahayana di sepanjang jalan. Banyak leluhur mengeluh ketika mereka melihat itu. Beberapa ratus tahun yang lalu, Desolate Martial diburu oleh Kaisar Yu. Memikirkan bahwa setelah Desolate Martial menjadi kaisar, situasinya langsung berbalik. Kaisar bela diri bangkit terlalu cepat. Bahkan kaisar manusia abadi mungkin tidak bisa dibandingkan dengannya. Saya mendengar bahwa kaisar bela diri pada awalnya adalah manusia fana di dunia fana daratan Tian Huang dan bahkan tidak memiliki akar roh. Dia hanya berhasil sampai ke tempatnya sekarang karena seorang ahli misterius mengubah nasibnya untuknya. Pakar misterius macam apa yang benar-benar memiliki metode seperti itu? Aku tidak tahu. Banyak leluhur berdiskusi saat mereka mengejar ke arah Su Zimo. Kecepatan Diyu menurun. Berlari dengan kekuatan suci untuk waktu yang lama sangat menguras ki darah dan roh esensinya juga. Namun, ekspresi Su Zimo masih tenang. Setelah ki darah esens spiritnya habis, ia melepaskan vitalitas tanpa akhir. Ketika kekuatan surgawi tertinggi itu dilepaskan,
Suzimo akan mengisi kembali kekuatan hidupnya secara terus-menerus dari dunia ini dan ki darahnya serta roh esensinya akan pulih dalam beberapa tarikan napas. Jarak antara mereka berdua semakin dekat. Tidak jauh di depan ada hutan. Diyu menyerang. Mata Suzimo berkedip. Tanpa ragu, dia mengikuti dari belakang dan menyerbu ke dalam hutan. Melihat tampilan belakang Diyu, Suzimo menutup dua jari dan menyalurkan Heaven Flying Sword Art, menebas ke depan. Cek, cek, cek. Tiba-tiba, 108.000 ki pedang meledak dari ujung jarinya, menutupi langit dengan rapat. Meskipun ada begitu banyak ki pedang, semuanya menyatu seketika dan membentuk pedang yang bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Kekuatan surgawi yang menakutkan meledak. Semua pedang adalah satu. Ini adalah kekuatan suci yang lebih besar yang Suzimo pahami melalui seni pedang pembunuh surga. Kekuatan ki pedang 108.000 lebih dari 2 kali lipat. Berdengung. Pedang itu bergetar. Pedang dengan niat membunuh yang mengerikan berubah menjadi seberkas cahaya putih dan langsung menusuk punggung Diyu. Bahkan Diyu merasa jantungnya berdetak kencang karena kekuatan yang dilepaskan oleh pedang itu. Perisai darah neraka. Tiba-tiba, Diyu berbalik dan menyalurkan roh esensinya. Ki darah memenuhi tubuhnya dan kekuatan Divine Power melonjak keluar, membentuk perisai raksasa berwarna darah di hadapannya. Diyu tidak berani gegabah melawan pedang itu dan melepaskan kekuatan suci tertinggi untuk bertahan. Ini adalah kekuatan suci tertinggi yang dia pahami setelah mengolah sutra Fin penyempurnaan darah. Dentang. Pedang dingin itu bertabrakan keras dengan Hellblood Shield. Riak muncul di perisai darah dan hampir ditusuk oleh pedang. Saat Suzimo menyerang, sebuah batu di sampingnya tiba-tiba bergerak. Seseorang keluar dari dalam. Tepatnya, orang itu tidak keluar dari batu. Sebaliknya, dia berubah dari batu. Orang itu memiliki sosok dan penampilan biasa. Matanya lesu dan dia memegang pedang hitam pekat yang menusuk bagian belakang kepala Suzimo. Seluruh proses itu sunyi. Bahkan ketika orang itu menyerang, tidak ada suara sama sekali. Pedangnya hitam pekat dan tidak memantulkan cahaya apapun. Tubuh dan pedangnya sepertinya telah menyatu dengan sekelilingnya. Kaisar tersembunyi telah menyerang. Pada saat itu, bahkan jika seseorang membuka mata mereka atau bahkan menggunakan kesadaran roh mereka untuk merasakan, mereka tidak akan dapat melihat apapun. Kaisar tersembunyi menggunakan kekuatan suci tertinggi, transformasi segudang, untuk berubah menjadi batu. Pada saat yang sama, ia menggunakan kekuatan surgawi tertinggi lainnya, menipu dunia, untuk menyembunyikan dirinya dari panca indera pembudidaya. Ilusi diciptakan karena perpaduan sempurna dari dua kekuatan surgawi tertinggi. Bahkan Diyu yang menghadapi kaisar tersembunyi tidak melihat serangan terakhir. Pedang hitam pekat itu menusuk ke depan, hampir menembus bagian belakang kepala Suzimo. Bahkan jika pedangnya tidak bisa menembus kepala Desolate Martial, kekuatan yang terkandung dalam pedang itu sudah cukup untuk menembus kesadaran Desolate Martial dan membunuh esens spiritnya di tempat. Meskipun Desolate Martial hampir mati di bawah pedangnya, mata kaisar tersembunyi masih seperti air yang tergenang tanpa emosi. Dia tahu betul bahwa satu fluktuasi pada saat itu, bahkan secara mental atau melalui matanya, akan menembus niat itu dan memperingatkan pihak lain. Tanpa metode seperti itu, kaisar tersembunyi tidak akan bisa berkultivasi ke alam ini. Saat pedang hitam menembus bagian belakang kepala Suzimo, platform lotus hijau giok muncul di bawah pedangnya. Teratai hijau penciptaan. Dentang. Suara renyah bergema ketika pedang menghantam platform lotus penciptaan dan bunga api beterbangan. Kaisar tersembunyi bergidik dan telapak tangannya mati rasa. Tentu saja, kejutan di tubuhnya jauh lebih ringan daripada kejutan di hatinya. Desolate Martial sebenarnya sudah disiapkan. Bagaimana itu mungkin? Dia bisa menipu seluruh dunia dengan dua kekuatan suci tertinggi yang dia salurkan. Saat itu, dia bahkan menggunakan metode ini untuk membunuh seorang kaisar yang telah memahami tiga kekuatan suci tertinggi. Sekarang, bagaimana mungkin dia tidak membunuh seorang kaisar yang hanya memahami kekuatan suci tertinggi? Punggung Suzimo menghadap kaisar tersembunyi dan ekspresi ejekan melintas di matanya. Dia bahkan tidak berbalik. Itu karena dia tahu bahwa bahkan jika dia berbalik sekarang, dia tidak akan bisa melihat sosok dan jejak kaisar tersembunyi. Mengingat metode kaisar tersembunyi, itu sudah cukup untuk menipu dunia dan membingungkan semua inderanya. Namun, kaisar tersembunyi tidak tahu bahwa Suzimo mengolah klasik iblis dan memiliki persepsi roh yang tak terduga. Tidak apa-apa jika kaisar tersembunyi tidak menyerang. Begitu dia menyerang, Suzimo akan merasakan niat membunuh. Setelah kehilangan serangannya, kaisar tersembunyi menyembunyikan dirinya dan berubah menjadi daun hijau di pohon kuno di sampingnya.
Segudang transformasi. Dengan satu pemikiran dari kaisar tersembunyi, dia bisa berubah dan berubah menjadi apapun di dunia. Kamu akhirnya muncul. Su Zimo tersenyum lembut. Jika kamu tidak menyerang, aku tidak akan bisa menemukanmu. Namun, karena kamu sudah muncul, jangan pernah berpikir untuk pergi. Dia mengulurkan jarinya dan mengetuk Glabella dengan lembut. Dia menarik cambuk yang bersinar dengan kilat dan memukul daun di samping. Anda, kaisar tersembunyi tidak punya pilihan selain menyerang. Meskipun dia telah mengembangkan dua kekuatan surgawi tertinggi, dia tidak berdaya melawan keterampilan rahasia roh esensi dan hanya bisa mengedarkan roh esensinya untuk bertarung. Bang! Dua keterampilan rahasia roh esensi bentrok dan kaisar tersembunyi bergidik. Dia tidak bisa lagi menahan penyaluran Myriad Transformations dan Deceive the World saat dia mengungkapkan dirinya. Meskipun cambuk penakluk roh menghilang, gerakan membunuh Su Zimo belum berakhir. Astaga! 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 Sebuah cahaya hijau meledak dari platform Lotus Penciptaan. 72 biji teratai hijau berkumpul dengan cepat dan berubah menjadi pedang hijau yang menebas ke arah kaisar tersembunyi. Kaisar tersembunyi menyalurkan keterampilan rahasia roh esensi keduanya juga untuk bertahan melawan pedang teratai hijau. Namun, itu dihancurkan oleh pedang teratai hijau saat mereka bertabrakan. Sinar pedang melintas dan memasuki kesadaran kaisar tersembunyi. Sosok kaisar tersembunyi bergoyang dan matanya redup. Kekuatan hidupnya terkuras dan dia jatuh lemas. Dua keterampilan rahasia roh esensi dilepaskan secara berurutan dan kaisar tersembunyi sudah mati. Bab 1693, Boneka. Saat kaisar tersembunyi terungkap, Diyu menyadari bahwa yang terakhir kemungkinan besar akan hancur. Metode kaisar tersembunyi mengandalkan serangan mendadaknya. Kombinasi dari dua kekuatan surgawi tertingginya, Myriad Transformations dan Deceive the World, dapat memungkinkannya untuk menipu dunia dan membunuh tanpa jejak. Namun, begitu kaisar tersembunyi terungkap, dia tidak bisa bertahan melawan kekuatan Desolate Martial sama sekali. Bahkan Diyu yang telah memahami tiga kekuatan suci tertinggi tidak dapat bertahan melawan Desolate Martial saat ini, apalagi kaisar tersembunyi. Puncak teratai hijau penciptaan kelas 8 bahkan lebih menakutkan daripada ras primordial. Tanpa ragu, Diyu membuat keputusan cepat untuk meninggalkan kaisar tersembunyi dan berbalik untuk melarikan diri. Pada saat Su Zimo membunuh kaisar tersembunyi, Diyu sudah melarikan diri dari hutan. Su Zimo mencibir dan melepaskan kesadaran rohnya yang besar. Tak lama, dia mengunci lokasi Diyu dan mengejar yang terakhir. Dalam keadaan normal, jangkauan kesadaran roh kaisar bisa mencapai ratusan ribu kilometer. Namun, kesadaran roh Su Zimo bisa meluas 1.000.000 kilometer jauhnya. Dengan satu pemikiran tentang kesadaran rohnya, dia bisa merasakan aktivitas di hampir setengah dari medan perang kuno. Kaisar sudah menjadi puncak dari daratan Tianhuang. Pada titik kultivasinya ini, Su Zimo benar-benar merasakan kekuatan untuk mengendalikan langit dan bumi, seolah-olah dia bisa memandang rendah semua makhluk hidup. Su Zimo mengejar Diyu dan maju. Dia bisa merasakan dengan kesadaran rohnya bahwa Diyu tiba-tiba berhenti. Tak lama, Su Zimo menyusulnya. Ada seseorang yang berdiri di depan Diyu, menghalangi jalannya. Namun, orang itu tidak ada dalam cakupan kesadaran roh Su Zimo. Biksu Daming. Dari kelihatannya, Diyu sepertinya baru saja melawan Mong Daming dan menderita kerugian besar. Wajahnya pucat dan napasnya berbau darah. Hanya siapa kamu? Diyu memelototi Biksu Daming yang tidak jauh dan berkata dengan penuh kebencian, mengapa kamu membantu Desolate Martial dan menghalangi jalanku? Aku tidak membantunya, aku juga ingin membunuhmu. Biksu Daming menjawab dengan acuh tak acuh. Aku tidak mengenalmu, tidak ada permusuhan di antara kita. Diyu menggertakkan giginya. Biksu Daming memandang Diyu dengan senyum palsu dan tiba-tiba bertanya, mengapa? Apakah Anda diam-diam menyalurkan sutra Fin pemurnian darah? Petik 2. Ekspresi Diyu sedikit berubah. Dia tidak bisa mengerti bagaimana pihak lain bisa merasakannya saat dia mulai menyalurkan sutra iblis penyempurnaan darah. Pada saat itu, dia tidak punya waktu untuk berpikir dan melepaskan keterampilan rahasia sutra Fin penyempurnaan darah. Penghormatan darah. Diyu meraung dan kekuatan yang sangat jahat dan aneh turun ke Biksu Daming dan Su Zimo. Su Zimo sedikit mengernyitkan alisnya. Garis keturunannya sebenarnya gelisah dan hampir menguap menjadi ketiadaan oleh kekuatan aneh itu. Dia telah melihat keterampilan rahasia ini di Sutra Fin penyempurnaan darah sebelumnya. Ketika dilepaskan, keterampilan rahasia penghormatan darah dapat memperbaiki garis keturunan makhluk hidup lain dari jarak jauh dan mengubahnya menjadi energi esensinya sendiri.
Itu sangat mendominasi dan menakutkan. Yang aneh adalah meskipun Suzimo tidak mengendalikannya dengan sengaja, garis keturunannya stabil setelah gangguan sekecil apapun. Biksu Daming di ujung sana juga memiliki ekspresi tenang. Penghormatan darah Diyu tidak berpengaruh pada mereka berdua sama sekali. Bagaimana ini bisa? Diyu terkejut dan matanya melebar tak percaya. Dia bisa mengerti jika Suzimo dan Biksu Daming melepaskan kekuatan suci atau keterampilan rahasia apapun untuk bertahan melawan penghormatan darahnya. Namun, itu tidak terjadi sama sekali. Penghormatan darahnya sama sekali tidak berguna melawan garis keturunan Suzimo dan Biksu Daming. Penghormatan darah. Saat itu, Biksu Daming tiba-tiba mengulurkan telapak tangannya dan menyalurkan sutra Fin penyempurnaan darah juga, mencengkeram Diyu dengan lembut melalui kehampaan. Uff! Kabut darah meledak dari tubuh Diyu seketika. Darah esensi meledak dan berubah menjadi sinar darah yang terbang menuju Biksu Daming. Biksu Daming membuka mulutnya dan menelan cahaya darah. Pada saat itu, Diyu tampaknya sudah sangat tua. Biksu Daming merilis keterampilan rahasia yang sama dan hampir menyempurnakan darah esensi Diyu sepenuhnya. Jadi, itu kamu. Diyu memandang Biksu Daming dan tersenyum pahit. Ratusan tahun yang lalu, kamulah yang menghentikanku dari mengejar Desolate Martial. Biksu Daming tetap diam sebagai bentuk pengakuan. Fufu. Diyu tertawa dengan ekspresi tragis. Jadi bagaimana jika kamu membunuhku? Anda hanya boneka yang ditarik oleh tali. Nasibmu juga ada di tangan orang lain. Luar biasa, benar-benar luar biasa. Diyu berbalik untuk melihat Suzimo. Awalnya, saya bertanya-tanya seberapa mampu Anda. Jadi, itu saja. Anda hanya boneka juga. Hahaha. Seluruh dunia ini berada di bawah kendalinya. Dalam sekejap, Suzimo tiba di samping Diyu dan mengulurkan telapak tangannya, meletakkannya di atas kepala yang terakhir untuk mengekstrak roh esensinya. Seni pencarian jiwa. Mata Suzimo bersinar dengan cahaya hitam yang aneh. Sebuah bola cahaya muncul di telapak tangannya dan rantai hitam pekat tumbuh di atasnya, menembus ke dalam roh esensi Diyu. Kenangan Diyu melintas di benak Suzimo satu demi satu. Sejak Diyu mulai berkultivasi, tidak ada informasi penting dari Qi Condensation, Foundation Establishment dan bahkan dunia Conjoined Body, semuanya normal. Namun, budidaya Diyu tidak bisa maju setelah ia menjadi leluhur setengah bela diri. Kemudian, umurnya menurun dan dia sudah berusia senja dengan hampir tidak ada kesempatan untuk menjadi seorang patriark. Suatu hari, Diyu bertemu seseorang. Suzimo tidak bisa melihat penampilan orang itu. Ketika dia memusatkan pikirannya dan ingin melihat orang itu dengan jelas, orang itu tiba-tiba berbalik dan menatapnya. Itu adalah wajah darah aneh yang tersenyum jahat padanya. Ledakan. Suzimo bergidik seolah-olah dia disambar petir dan tersentak bangun dari seni pencarian jiwa. Dia melihat ke bawah. Esens spirit Diyu sudah dihancurkan. Dia masih tidak bisa melihat wajah orang itu dengan jelas. Tanpa sadar, Suzimo sudah berkeringat dingin. Kata-kata terakhir Diyu mirip dengan kata-kata terakhir rahasia surgawi. Itu membuat Suzimo ingin memeriksa rahasia di baliknya. Sayangnya, itu semua sia-sia. Kamu gagal, kan? Biksu Daming tidak jauh dan bertanya kepada Suzimo dengan lembut, seolah-olah dia tidak terkejut dengan hasilnya. Suzimo mengangguk. Semuanya akan segera berakhir. Biksu Daming melihat ke kejauhan dan bergumam pelan dengan ekspresi yang bertentangan, seolah-olah dia kecewa, lega, berharap dan bersalah. Tepat ketika Suzimo hendak bertanya, Biksu Daming tiba-tiba berkata, benar, ada hal lain yang harus saya ingatkan. Apa? Tanya Suzimo. Biksu Daming berkata, ada monster yang menjelma di daratan Tianhuang dengan latar belakang misterius dan latar belakang yang tidak diketahui. Namun, kekuatan tempurnya sangat menakutkan. Bahkan aku bukan tandingannya di alam leluhur setengah bela diri. Oh, Suzimo pura-pura terkejut. Secara alami, dia tahu bahwa Biksu Daming mengacu pada tubuh utama martial Dao. Biksu Daming mengangkat kepalanya dan menatap Suzimo sebelum mengangguk sedikit. Dia berbalik dan pergi tak lama kemudian. Suzimo berdiri dalam diam. Meskipun daratan Tianhuang saat ini relatif damai dengan 10.000 ras yang hidup berdampingan, kematian Diyu hari ini memberi Suzimo tekanan lagi. Badai sedang terjadi. Setelah merenung sejenak, Suzimo berbalik untuk pergi juga, bersiap untuk memasuki pengasingan sekali lagi untuk memahami lebih banyak kekuatan suci tertinggi. Bab 1694, Permaisuri Naga Laut. Desolate Martial adalah seorang kaisar. Kaisar Yu, kaisar tersembunyi, dan kaisar mayat semuanya mati. Satu demi satu,
berita menyebar ke daratan Tianhuang dan menyebabkan kegemparan. Namun, semua orang tahu bahwa dengan desolate marsial, kebangkitan umat manusia tidak dapat dihindari dan bahkan ada kesempatan bagi mereka untuk mendapatkan kembali kejayaan mereka di era kuno. Lembah Tulang Naga, Tanah Naga Leluhur. Tubuh sejati naga Phoenix mengambil posisi lotus di kedalaman Tanah Naga Leluhur. Di tengah banyak makam naga surgawi, dia menyerap ki naga leluhur terus-menerus dan memahami kekuatan surgawi dengan mata tertutup. Teknik kultivasi dan keterampilan rahasia tubuh sejati naga Phoenix jelas tidak kalah dengan tubuh sejati teratai hijau. Ada banyak teknik kultivasi dan keterampilan rahasia yang dapat memahami kekuatan surgawi tertinggi. Misalnya, dalam warisan Kaisar Pedang, ada dua kekuatan suci tertinggi. Salah satunya adalah teknik pedang pamungkas, tebasan surgawi. Tebasan surgawi adalah kekuatan suci tertinggi dari pedang Dao. Ketika dilepaskan, itu seperti sinar pedang yang turun dari langit dan bisa membunuh semua yang ada di jalurnya. Kekuatan suci tertinggi lainnya adalah Time Stop, yang dirilis oleh Eternal Human Emperor. Tentu saja, sangat sulit bagi tubuh sejati naga Phoenix untuk memahami dua kekuatan suci tertinggi itu dan dia tidak tahu berapa banyak waktu dan kesempatan yang dibutuhkan. Kekuatan surgawi tertinggi yang paling mungkin untuk dia pahami adalah yang diturunkan dalam klasik mistis dari 12 Raja Iblis dari Gurun Besar. Sejak Suzimo mulai mengolah mistik klasik dari 12 Raja Iblis dari Great Wilderness, dia tidak berhenti. Teknik kultivasi ini sudah menyatu dengannya. Misalnya, jika seseorang memahami kekuatan suci kecepatan ekstrim hingga batasnya, mereka dapat mengembangkan kekuatan suci tertinggi, transfer instan. Tubuh sejati naga Phoenix pernah mencoba mengolah waktu seperti pedang ke tingkat kekuatan suci tertinggi. Namun, dia tidak membuat banyak kemajuan setelah berkultivasi selama ratusan tahun. Kekuatan waktu terlalu sulit untuk dipahami. Sepanjang sejarah, ada sangat sedikit teknik kultivasi yang berhubungan dengan waktu. Jika bukan karena seni Dharma Tandus dan warisan leluhur setengah bela diri sekejap, tubuh sejati naga Phoenix pasti tidak akan mampu menciptakan kekuatan surgawi yang lebih besar dari waktu seperti pedang. Di antara banyak divine power dalam mistik klasik dari 12 Raja Iblis dari Great Wilderness, salah satu dengan kesempatan tertinggi untuk menjadi divine power tertinggi adalah Six Gading Divine Strength. Tubuh sejati naga Phoenix baru memasuki alam Mahayana setelah memahami kekuatan suci itu. Selama dia berkultivasi terus-menerus dan kekuatannya meningkat, dia akan bisa mengolah ke-6 gading gajah surgawi. 1000 tahun yang lalu, pada pertemuan 10.000 perlombaan, tubuh sejati naga Phoenix telah membudidayakan 4 gading gajah dewa. Saat ini, dia sudah mengolah yang kelima. Dalam pengasingan ini, dia mencoba menerobos dengan mengolah gading gajah surgawi ke-6. Setelah 6 gading terbentuk, itu pasti akan menjadi kekuatan suci tertinggi dan tubuh sejati naga Phoenix akan menjadi kaisar juga. Sebagai hal yang tabu, kekuatan tempurnya sangat menakutkan untuk memulai. Mahayana yang disempurnakan setara dengan kaisar umat manusia yang telah memahami 4 kekuatan surgawi tertinggi. Setelah tubuh sejati naga Phoenix menjadi kaisar, kekuatan tempurnya setara dengan kaisar umat manusia dengan 5 kekuatan suci tertinggi. Di era primordial, 3 tabu besar di negara puncak mereka dapat mendominasi daratan Tianhuang dan melepaskan perang primordial yang mengguncang sejarah, inilah alasannya. Ada alasan lain mengapa tubuh sejati naga Phoenix ingin menjadi kaisar sesegera mungkin. Itu karena dalam kesadarannya, dari 4 bola cahaya terakhir yang ditinggalkan oleh mistik klasik dari 12 Raja Iblis dari Great Wilderness, 3 telah hancur dan dia mewarisi 3 kekuatan suci bawaan. Dia juga telah mengolah 11 fenomena Raja Iblis. Dari 12 Raja Iblis, hanya ada 1 yang tersisa. Tubuh sejati naga Phoenix ingin tahu Raja Iblis mana yang akan berada di bola cahaya terakhir dan kekuatan suci bawaan apa yang akan diwarisi. Tidak jauh, Kaisar Naga Chen memegang sapu dan menatap tubuh sejati naga Phoenix dengan tenang dengan ekspresi lega. Setelah 1000 tahun, Kaisar Naga Chen tampak sedikit lebih tua. Namun, dia masih memiliki umur hampir 9.000 tahun. Dia percaya bahwa tubuh sejati naga Phoenix pasti akan tumbuh dalam 9.000 tahun ini dan memimpin perlombaan naga ke depan. Saat itu, celah muncul tidak jauh dan sesosok muncul, berjalan menuju Kaisar Naga Chen dengan tongkat kepala naga. Itu adalah seorang wanita tua. Wanita tua itu berambut putih. Meskipun ada banyak kerutan di wajahnya, orang masih bisa samar-samar melihat kecantikannya sejak dia masih muda. Permaisuri Naga Laut, kamu di sini. Ketika Kaisar Naga Chen melihat wanita tua itu, dia tersenyum dan mengangguk. Lama tidak bertemu, kamu terlihat jauh lebih baik dari sebelumnya.
Iya, Permaisuri Naga Laut mengangguk sedikit sebagai salam juga. Ada total 5 kaisar dalam ras naga. Permaisuri Naga Laut adalah permaisuri dari garis keturunan naga tanpa tanduk. Mengapa? Apa masalahnya? Kaisar Naga Chen bertanya. Permaisuri Naga Laut tiba di samping Kaisar Naga Chen dan melihat tubuh sejati Naga Phoenix tidak jauh. Setelah merenung sejenak, dia berkata, saya mendengar bahwa luka-luka Kaisar Api Gagak Emas dan Kaisar Penyihir Neraka telah pulih. Iya, aku juga pernah mendengar berita itu. Kaisar Naga Chen mengangguk. 1000 tahun yang lalu, Kaisar Manusia turun dan membunuh 4 kaisar dari ras primordial. Hanya mereka berdua yang berhasil melarikan diri. Kedua kaisar sangat kuat dan setara dengan kaisar umat manusia yang telah memahami 6 kekuatan surgawi tertinggi. Namun, butuh 1000 tahun untuk memulihkan luka mereka. Ada berita lain yang mungkin tidak Anda ketahui. Permaisuri Naga Laut berkata, 3 kaisar dari ras raksasa, mata surgawi dan anggur darah bangkit dan memahami 4 kekuatan surgawi tertinggi. Ekspresi Kaisar Naga Chen sedikit berubah. Ras primordial yang memahami 4 kekuatan suci tertinggi memiliki kekuatan tempur yang setara dengan Kaisar ras manusia yang memahami 6 kekuatan suci tertinggi, mereka sebanding dengan Kaisar Api Gagak Emas dan Kaisar Penyihir Neraka. 1000 tahun yang lalu, ketika 6 ras primordial bergabung, mereka hanya memiliki 4 kaisar teratas kaliber ini. Sekarang 1000 tahun telah berlalu dan ras dewa diisolasi, 5 ras primordial yang tersisa sebenarnya memiliki kaisar tingkat atas. Apa yang terjadi? Kaisar Naga Chen mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya. Itu terlalu aneh. Seberapa sulit bagi ras primordial untuk memahami 4 kekuatan surgawi tertinggi? Bagaimana 3 muncul berturut-turut dalam 1000 tahun? Aku tidak yakin. Permaisuri Naga Laut menggelengkan kepalanya. Mungkin ketiga ras primordial ini dipicu setelah kaisar mereka dibunuh tanpa ampun oleh kaisar manusia di pertemuan 10.000 ras. Alasan itu secara alami sedikit dibuat-buat. Kaisar Naga Chen merasa ada yang aneh dengan ini, tetapi dia tidak bisa segera mengetahuinya. Permaisuri Naga Laut berkata, saat ini, meskipun 10.000 ras hidup berdampingan di daratan Tianhuang, itu karena ada keseimbangan halus antara faksi-faksi utama. Kaisar Manusia Abadi membunuh 4 kaisar dari ras primordial dan membuat Kaisar Api Gagak Emas dan Kaisar Penyihir Neraka terluka parah, mengakibatkan situasi saat ini. Sekarang Kaisar Api Gagak Emas dan Penyihir Neraka telah pulih dan 3 ras primordial lainnya telah melahirkan 3 kaisar tingkat atas. Jika 5 ras primordial bergabung lagi, keseimbangan pasti akan rusak. Permaisuri Naga Laut berkata dengan tegas. Awalnya, jika hanya Kaisar Api Gagak Emas dan Kaisar Penyihir Neraka yang terluka parah, Kaisar Naga Chen masih bisa mengintimidasi mereka. Tapi sekarang, Kaisar Naga Chen yang berada di tahun-tahun senjanya dengan sisa hidup beberapa ribu tahun tidak memiliki peluang untuk menang melawan 5 kaisar teratas. Kaisar Naga Chen berkata dengan dingin, bela diri Desolate sudah menjadi kaisar. Jika kita bergabung dengan ras barbarian, kun dan manusia, 5 ras harus membayar harga yang mahal jika kita benar-benar bertarung sampai mati. Jika aku mempertaruhkan nyawaku, bahkan Kaisar Penyihir Neraka dan yang lainnya harus waspada. Bagaimana jika kamu mati sekarang? Tiba-tiba, Permaisuri Naga Laut berbalik dan tersenyum sinis pada Kaisar Naga Chen. Bab 1695, Rasa Sakit Ras Naga. Saat Permaisuri Naga Laut berbicara, dia tiba-tiba mengangkat tongkat di tangannya dan menghantamkannya ke kepala Kaisar Naga Chen tanpa menahan diri. Peristiwa tak terduga terjadi di tanah naga leluhur. Mereka berdua terlalu dekat. Kaisar Naga Chen tertangkap basah oleh serangan yang hampir fatal itu. Pada saat dia menyadarinya, tongkat itu telah menghantam kepalanya dengan keras. Bang! Ada ledakan keras. Rambut perak Kaisar Naga Chen menari dan darah naga berceceran. Mengaum. Kaisar Naga Chen mengeluarkan raungan marah yang mengguncang dunia dan menyebar melalui tanah naga leluhur. Faktanya, bahkan seluruh lembah tulang naga bisa mendengarnya dengan jelas. Tubuh sejati naga Phoenix bergidik. Dia tidak bisa diganggu untuk memahami kekuatan surgawi lagi dan membuka matanya tiba-tiba. Ketika dia melihat pemandangan tidak jauh, matanya melebar dan dia memiliki ekspresi marah. Tongkat jalan Kaisar Naga Laut dihantam dalam-dalam ke kepala Kaisar Naga Chen. Sebuah lubang besar runtuh di kepala Kaisar Naga Chen, serangan itu hampir menghancurkan kepalanya seluruhnya. Cedera fisik bukanlah apa-apa bagi Kaisar. Namun, serangan itu hampir menghancurkan roh esensi Kaisar Naga Chen. Kaisar Naga Chen memiliki 9.000 tahun tersisa untuk umurnya. Meskipun tampaknya lama,
Untuk ras Kaisar Naga dengan umur 400.000 tahun, itu sudah di ujung jalan. Bahkan jika Kaisar Naga Chen berada di puncaknya, jika roh esensinya terluka parah, dia tidak akan bisa bertahan, apalagi fakta bahwa dia berada di tahun-tahun senja. Permaisuri Naga Laut sangat menentukan kali ini dan tidak ragu sama sekali. Kekuatan yang dia lepaskan menghancurkan sisa hidup Kaisar Naga Chen. Kaisar Naga Chen mengerahkan kekuatan terakhirnya dan meraih wajah Permaisuri Naga Laut. Lengannya melebar dan telapak tangannya berubah menjadi cakar naga raksasa yang mengancam, ingin membunuh Permaisuri Naga Laut. Namun, reaksi Permaisuri Naga Laut bahkan lebih cepat. Setelah menyerang, dia melompat dan mundur, menghindari serangan terakhir Kaisar Naga Chen. Dia menyeringai dan kerutan di wajahnya bertumpuk saat dia tersenyum sinis. Ledakan, ledakan, ledakan. 3 ledakan keras terdengar berturut-turut di tanah naga leluhur. 3 ras Kaisar Naga lainnya dalam pengasingan muncul dan bergegas. Permaisuri Naga Laut, wajah Dragon Phoenix True Body dipenuhi dengan niat membunuh saat dia meraung ke langit. Dia berubah menjadi bentuk naga Phoenix dan 2 sayap raksasa tumbuh dari punggungnya. Sayap naga Phoenix dan sayap emas rock. Suara mendesing. Tubuh sejati naga Phoenix menyerang Permaisuri Naga Laut dan kecepatannya hampir mencapai batasnya. Hehe, Permaisuri Naga Laut tersenyum dan menghilang dari tanah naga leluhur dalam sekejap. Transfer instan, tubuh sejati naga Phoenix tidak terjawab. Longmo, berhenti, mengejar. Anda, batuk, batuk. Suara Kaisar Naga Chen terdengar sebentar-sebentar saat dia batuk darah. Kamu tidak akan bisa mengejar. Saat itu, 3 ras Kaisar Naga lainnya juga turun. Ketika mereka melihat itu, ekspresi mereka berubah. Kaisar Naga Chen. 3 Kaisar Ras Naga, Kaisar Naga Awan Terbakar, Kaisar Naga Fu dan Kaisar Nagani, turun dan meratap. Apa yang terjadi? Kaisar Nagani melihat semuanya dengan tak percaya. Tubuhnya sedikit gemetar dan matanya memerah saat dia menggertakkan giginya dan bertanya. Itu adalah senjata Dharma Takdir dari Permaisuri Naga Laut. Kaisar Naga Fu melihat tongkat kepala naga yang masih berlumuran darah di bawah kaki Kaisar Naga Chen dan berkata dengan tegas. Permaisuri Naga Laut melakukan ini. Seolah-olah 2 api akan keluar dari mata Kaisar Naga Awan Terbakar saat dia meraung dan ingin berubah menjadi bentuk naganya untuk mengejar Permaisuri Naga Laut. Jangan pergi. Mata Kaisar Naga Chen meredup dan napasnya dangkal. Mengapa? Api yang mengamuk membakar tubuh Kaisar Naga Awan Terbakar saat dia meraung. Mengapa ini terjadi? Kaisar Naga Chen menghela nafas dengan lembut dan kekuatan hidup di tubuhnya berkurang. Dia melihat tubuh sejati naga Phoenix dan bergumam, kamu harus menjadi kaisar sesegera mungkin. Aku pasti akan melakukannya. Tubuh sejati naga Phoenix memegang telapak tangan Kaisar Naga Chen dan berkata dengan tragis. Sejak dia kembali dari Divine Phoenix Island, tubuh sejati naga Phoenix telah berkultivasi di samping Kaisar Naga Chen. Jika ada sesuatu yang dia tidak mengerti, yang terakhir akan menjelaskan kepadanya dengan sabar. Jika bukan karena Kaisar Naga Chen, dia tidak akan bisa berkultivasi begitu cepat. Dalam hati tubuh sejati naga Phoenix, Kaisar Naga Chen seperti tuannya. Kaisar Naga Chen membuka mulutnya sedikit, seolah-olah dia memiliki banyak hal yang ingin dia katakan tetapi tidak lagi memiliki kesempatan. Dia melihat ke kejauhan dan tatapannya berangsur-angsur menghilang saat dia mengucapkan beberapa kata, bencana, telah tiba. Setelah itu, Kaisar Naga Chen menutup matanya dan roh esensinya dihancurkan. Jejak terakhir kehidupan di tubuhnya juga menghilang. Hantu naga dewa raksasa muncul di atas seluruh lembah tulang naga. Hantu naga surgawi berputar di udara dan menatap naga di bawah dengan keengganan dan kekhawatiran yang mendalam di matanya. Namun, hantu naga surgawi secara bertahap memudar dan menghilang. Kesedihan yang tak terkendali menyelimuti langit lembah tulang naga. Naga menyaksikan semuanya dengan linglung. Meskipun naga tidak tahu apa yang terjadi, mereka merasa sangat buruk, seolah-olah mereka telah kehilangan sesuatu yang berharga. Tak lama, Kaisar Naga Awan Terbakar tiba di udara dan terdiam lama sebelum berkata dengan susah payah, Kaisar Naga Chen sudah mati. Ledakan. Pikiran para naga menjadi kosong. Meskipun naga tahu bahwa Kaisar Naga Chen berada di usia senja dan hari ini akan datang cepat atau lambat, mereka tidak dapat menerimanya ketika mereka benar-benar menghadapinya. Bagaimana ini bisa? Ini tidak mungkin. Bukankah Kaisar Naga Chen masih memiliki 9.000 tahun untuk hidup? Kenapa dia mati sekarang? Beberapa naga berteriak. Kaisar Naga Awan Terbakar terdiam. Dia tidak tahu bagaimana dia harus menjelaskan ini kepada naga di bawah. Kaisar Naga Chen telah mati sama sekali tidak siap di tangan permaisuri pemecah laut, di tangan klannya.
Ini akan menjadi penderitaan abadi bagi ras naga. Tanah naga leluhur. Tubuh sejati naga Phoenix memiliki ekspresi dingin dan mengepalkan tinjunya. Gelombang kemarahan bergema di sekujur tubuhnya dan dia hampir meledak. Mengaum. Dengan ekspresi sedih, tubuh sejati naga Phoenix membungkukkan tubuhnya sedikit. Tiba-tiba, gading gajah putih giok tumbuh di punggungnya. Mereka tajam seolah-olah mereka bisa menembus segalanya. Setiap gading gajah surgawi memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. Bahkan Kaisar Nagani dan Kaisar Naga Fu merasakan kejutan. Ada total 5 gading gajah surgawi. Namun, saat tubuh sejati naga Phoenix meraung, gading gajah surgawi keenam merobek punggungnya dan tumbuh. Ledakan. Kekuatan yang sangat kuat turun dari langit dan membaptis ki darah dan roh esensi dari tubuh sejati naga Phoenix dengan liar. Itu adalah penguasaan yang lebih besar dari Divine Power bawaan dari mistik klasik dari 12 Raja Iblis dari Great Wilderness, Six Gading Divine Strength. Ketika 6 gading gajah surgawi terbentuk, kekuatan tubuh sejati naga Phoenix dapat meningkat 6 kali lipat. Bahkan Kaisar Nagani dan Kaisar Naga Fu harus menghindarinya. Kaisar Naga Chen bertemu dengan bencana dan mati. Rasa sakit dan tekanan yang luar biasa memungkinkan tubuh sejati naga Phoenix untuk mengolah kekuatan surgawi 6 gading ke penguasaan yang lebih besar dan menjadi seorang kaisar. Kematian Kaisar Naga Chen berarti bahwa naga tidak lagi memiliki pemimpin. Pada saat ini, tubuh sejati naga Phoenix harus menonjol.